Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Nurridwan Ubaidillah, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 4 Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember, dengan nomor peserta PPG 351 01 400 19 14 dan NIM PPG 2451110224. Pada hari ini Jumat 24 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada materi kelas 5 dengan tema ibadah kurban dengan model pembelajaran PJBL. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ayo kita kelas silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak selanjutnya akan memeriksa kehadirannya anak terlebih dahulu ya. Andika, Agatha, Ruci, Aurel, Delva, Cika, Naila, Keisha, Farid, Keila, Hisan, hadir semua ya. Baik anak, selanjutnya ayo kita bersama-sama melakukan Pancasila ya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada negara kita ya, nasionalisme kita terhadap negara kesayangan kita, tercinta kita, Indonesia Raya. Yuk bersama-sama Pak Upe melantunkan Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang pernah melihat atau mungkin malah ikut serta dalam proses penyembelihan hewan kurban? Ayo Pak. Ya Pak. Oh, ada dua, ada Faris sama Anggara.
Kira-kira waktu itu hewan apa saja yang disembelih? Anggara, hewan apa waktu itu yang disembelih? Oh, sapi. Kalau Farid waktu itu kambing. Di musola atau masjid waktu itu? Masjid sekitar rumah. Oh ya. Terus dari hewan-hewan tersebut tadi, apakah Farid sama Anggara melihat kriteria hewannya itu seperti apa? Apakah gemuk atau kurus atau bagaimana? Gemuk. Oke, berarti sehat ya. Nah, kaitannya anak-anak seperti pengalamannya Farid sama Anggara ya. Katanya tadi pernah melihat prosesi hewan penyembelihan. Kemudian ada Anggara melihat sapi, Farid melihat kambing. Kriterianya seperti gemuk, terlihat sehat. Nah, ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu materi ibadah kurban tentang syarat-syarat hewan kurban sesuai dengan syariat ajaran Islam. Bercerita ya anak-anak, oke, untuk memberikan motivasi pada anak-anak khususnya. Pada zaman Nabi Ibrahim, ketika itu Nabi Ibrahim, beliau mendapat perintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Namun karena ketaatan beliau, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba, ya, dengan seekor domba. Karena ketaatan mereka, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Lah anak, peristiwa itulah yang menjadi disyariatkannya ibadah kurban, yang sering kita ketemui pada waktu saat hari raya Idul Adha. Namun akan sangat penting lagi bagi kita, ya, akan sangat penting lagi bagi kita jika kita bisa mengetahui syarat-syarat tentang kriteria hewan kurban sesuai syariat ajaran Islam. Agar apa? Agar ibadah kurban diterima, agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah untuk belajar tentang syarat atau kriteria hewan kurban menurut syariat ajaran agama Islam. Setelah belajar nanti, harapannya anak-anak dapat menyebutkan kriteria hewan kurban sesuai syariat ajaran Islam itu bagaimana. Kemudian anak-anak bisa atau dapat mengetahui atau menyebutkan hewan yang layak atau tidak layak yang bisa digunakan untuk kurban. Langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yaitu anak-anak akan bekerja dalam kelompok, ya. Anak-anak akan bekerja dalam kelompok seperti ini, sudah terbentuk kelompok. Untuk apa? Untuk mempelajari lebih dalam kembali tentang kriteria hewan kurban. Nanti hasilnya akan anak-anak tuangkan dalam bentuk poster, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ikuti Pak Ubed ya bersama-sama. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa saja kriteria hewan kurban yang bisa dijadikan kurban menurut syariat ajaran Islam? Apakah anak-anak ada yang tahu kriteria hewan yang bisa dijadikan kurban sesuai dengan syariat ajaran Islam? Apakah ada yang tahu? Apa?
Sehat. Sehat. Oke, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Aurel tadi katanya sudah tahu, yaitu sehat. Saya Pak. Oh, ada Tidak yang cacat. tidak cacat. Pinter. Terus selanjutnya Pak Ubed mau bertanya kembali. Kenapa ada hewan yang layak atau tidak layak untuk dijadikan kurban? Kenapa? Kenapa ada hewan kurban yang layak atau tidak layak untuk dijadikan kurban? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, Pak Ubed kasih tahu ya. Kenapa kok ada hewan yang layak atau tidak layak untuk dijadikan kurban? Itu karena jika kita berkurban dengan hewan yang tidak layak, itu nanti ibadah kurban kita tidak sah. Tidak sah berarti tidak diterima oleh Allah SWT, seperti mungkin ditemukan cacat atau kurus pada hewan kurban yang anak-anak kurbankan. Jadi seperti itu. Makanya perlu kita mengetahui layak dan tidak layaknya hewan kurban. Nah, anak selanjutnya Pak Ubed akan membagi anak-anak ke dalam kelompok kecil. Seperti ini sepertinya sudah pas, karena kelompok kecil nanti terdiri dari 4 atau 5 anggota. Ada 4 anak sampai 5 anak. Terus nanti setiap kelompok itu membuat poster tentang kriteria hewan kurban, ya, membuat poster tentang kriteria hewan kurban. Terus nanti anak-anak ya, Pak Ubed menampilkan video pembelajaran. Nanti tolong disimak, terus diperhatikan, dicatat hal-hal penting yang terdapat pada video, ya. Kemudian nanti hasil catatan anak-anak nanti tuangkan dalam bentuk poster. Nah, nanti selanjutnya penilaian kita pada pagi hari ini, pada pelajaran hari ini, yaitu kreativitas, keakuratan informasi, dan kemampuan mempresentasikan hasil posternya tadi, ya. Video yang akan Pak Ubed tampilkan nanti adalah tentang kriteria hewan kurban sesuai syariat dan perbedaan hewan kurban layak atau tidak layaknya, ya. Nih, silakan disimak, dicatat, ditulis. Silakan disimak, dicatat, ditulis. Tulis ayo, silakan. Dapat hal penting yang terdapat di video. Selanjutnya ada video kedua, juga tolong bisa disimak anak-anak. Tata cara menghidupkan korban dengan melihat korban. 1. Unta 5 tahun, sapi
Pengeluaran bersama biasa dilakukan dengan prioritas, yaitu pekerjaan putih yang bertajuk, lalu diucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di kedua lintas tersebut saat membeli. Dalam kata lain disebutkan bahwa beliau membelinya dengan hadiah untuk berarti. Baik anak-anak, tadi sudah menyimak video materi ya yang Pak Ubed sajikan ya. Nah, silakan anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya untuk temuan apa saja yang anak-anak temukan di dalam video pembelajaran tadi, video materi yang sudah Pak Ubed putarkan tadi ya. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Yuk berdiskusi. Yuk silakan berdiskusi apa temuan yang dilakukan di video pembelajaran tadi, dicatat nanti dituangkan di dalam bentuk workshopnya. Selanjutnya anak-anak setelah berdiskusi ya, silakan anak-anak bersama kelompoknya itu membuat produk atau karya berupa poster infografis tentang kriteria hewan kurban sesuai syariat ajaran Islam dan hewan yang layak atau tidak layak untuk dijadikan kurban. Coklat. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai ya karya posternya? Baik, karena sudah selesai, habis ini langkah berikutnya kita akan presentasi ke depan kelas sesuai kelompok ya. Anak-anak maju, perwakilan kelompok bisa semua atau bisa perwakilan presentasi tentang karyanya ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2?
presentasi. Maju ke depan kelas perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Mempresentasikan mempresentasikan hasil kelompok kami. proyek Proyek poster kami. Kriteria hewan kurban sesuai syariat atau yang layak. 1. Cukup umur. 2. Gemuk. 3. Sehat. 4. Tidak cacat dan tidak ada aib. 5. Dianjurkan hewan yang bertanduk. 6. Kambingnya minimal 1 tahun. bangunnya perhatian. Yang keras suaranya. Yuk kelompok 2 perhatikan. Sudah cukup? Itu anak-anak presentasi dari kelompok 1 tentang kriteria hewan kurban sesuai syariat Islam dalam bentuk poster. Mungkin dari kelompok 2 mau menanggapi? Ada Pak. Ada? Ayo silakan. Bagaimana? Mungkin untuk penyampaiannya kurang jelas, bisa dijelas lagi. Tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 tadi katanya untuk penyampaian suaranya bisa diperjelas lagi. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman kelompok 2. Ada Pak. Silakan. Apa? Kriteria hewan kurban kambing. Bagaimana? Kriteria hewan kurban kambing. Kelompok 2 bertanya, kriteria hewan kurban kambing itu bagaimana? Kambingnya minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Terus mungkin teman yang lain bisa dibantu jawab. Gimana? Tidak cacat. Terus apalagi? Mungkin ada yang lain. Bermata jernih. Terus apalagi? Nafsu makannya banyak. Jadi itu jawaban untuk kelompok 2. Bagaimana kriteria hewan kambing sesuai syariat? Tadi umurnya cukup berapa? 1 tahun. Kemudian sehat, gemuk, mata jernih, kemudian bertanduk ya. Seperti itu. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1 bisa duduk. Silakan sekarang kelompok 2 maju untuk presentasi. Tadi kelompok 1 sudah. Yuk silakan. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan kriteria hewan kurban yang layak dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria hewan kurban sesuai syariat Islam yang layak. 1. Sapi minimal 2 tahun. Kambing minimal 1 tahun. Sehat, gemuk, tidak cacat. Yang tidak layak, kurus, sakitan, ditemukan cacat seperti kaki pincang, gigi yang ompong. Coba ditunjukkan gambarnya teman-teman. Nah seperti itu. Sudah presentasinya cukup? Presentasi dari kelompok 2 sudah cukup anak-anak. Mungkin dari kelompok 1 mau menanggapi, silakan ditanggapi. Ada Pak. Oh ya ada. Bagaimana? Presentasi sudah bagus. Kriteria hewan kurban layak dan tidak layaknya sudah tersampaikan. Pewarnaannya pasti sudah bagus. Oke, kata tanggapan kelompok 1 untuk kelompok 2 kriteria hewan sesuai syariat Islam untuk kurban sudah cukup lengkap. Kemudian pewarnaan poster sudah bagus. Mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 2 untuk
Ayo, kelompok 1 mungkin ada bertanya. Ada. Untuk kriteria hewan kurban sapi bagaimana ya? Ya, silakan Mbak Evi. Kriteria hewan kurban sapi minimal berusia 2 tahun, sehat, gemuk, dan tidak cacat. Betul. Itu anak-anak jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 1 tentang kriteria hewan sapi. Tadi katanya cukup umur minimal berapa? 2 tahun, kemudian sehat, tidak cacat, atau dan juga gemuk seperti itu. Oke, presentasi bagus untuk semua kelompok. Kasih aplaus. Silakan kembali. Untuk tanggapan Pak Ubed terhadap presentasi dari kelompok 1, presentasi tadi sudah bagus, ya. Presentasi sudah bagus. Penyampaian juga sudah cukup lugas, isi dari posternya juga sudah tersampaikan, ya, seperti ini sudah tersampaikan. Terus ini ya, ini sudah tersampaikan. Kemudian untuk kelompok 2 juga presentasi tadi juga cukup bagus. Pesan-pesan dalam poster juga sudah tersampaikan. Kasih aplaus untuk kita semua. Selanjutnya anak Pak Ubed mau mengevaluasi dari hasil proses dan proyek atau proyek kalian ya. Kita refleksi bersama. Oke, ya. Anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, apa yang telah kita pelajari hari ini? Kriteria hewan syarat-syarat hewan kurban sesuai syariat Islam. Kriteria syarat-syarat hewan kurban sesuai syariat Islam. Oke, betul. Oke, ada lagi. Apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Iya Pak, dan juga menuangkannya dalam bentuk poster. Oh ya, anak-anak hari ini sudah mempelajari syarat-syarat hewan kurban sesuai syariat Islam, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya poster. Oke. Kemudian adakah kendala yang dihadapi dalam pengerjaan proses proyek ini? Dalam proses pengerjaan proyek, adakah kendala? Saya Pak, Apa kendalanya, Naila? mewarnainya agak sulit. Mewarnainya agak sulit. Iya. Mewarnainya agak sulit. Mungkin dari kelompok 1 ada kendala, bagaimana kendalanya? Apakah sama di pewarnaan atau bagaimana? Ya. Sama pewarnaan. Ya. Pak Ubed tadi juga melihat pewarnaannya sebenarnya sudah cukup serasi, selaras, cuma sedikit kurang rapi ya. Sedikit kurang rapi. Untuk kedepannya anak-anak bisa memperbaiki tentang kerapian pewarnaan posternya ya, seperti itu. Selanjutnya Pak Ubed akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang Pak Ubed sampaikan di awal tadi, yaitu tentang kreativitas, terus keakuratan informasi yang telah disampaikan, kemudian juga kemampuan menyampaikan hasil ya. Dari ketentuan penilaian tadi, untuk kelompok 1 penyampaian sudah bagus, kemudian untuk kreativitas juga sudah cukup. Ini penyampaian sudah bagus, kreativitas juga sudah, penyampaian juga bagus, dan keakuratan informasi sudah cukup lengkap ya. Ini sudah cukup banyak. Pak Ubed kasih nilai 88 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, nah ini keakuratan informasi cukup ya. Lebih sedikit dari kelompok 1, jadi ada kekurangan, tapi sudah cukup bagus.
Kemudian untuk penyampaian tadi juga cukup lugas, bagus, sudah lugas. Dan kreativitas sudah nampak bagus, cuma kurang rapi saja ya. Seperti yang disampaikan Naila tadi, ada kendala di pewarnaan. Jadi Pak Ubed kasih nilai 85. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak semua. Sudah menyelesaikan proyeknya. Baik anak-anak, kita di penghujung pelajaran, mari bersama-sama menyimpulkan ya pelajaran kita hari ini. Ya, dengan Pak Ubed akan memberikan 2 pertanyaan untuk kegiatan penyimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti tolong dijawab. Ya, anak-anak, bagaimana ya kriteria hewan kurban yang sesuai syariat Islam? Bagaimana? Saya Pak. Ya, kelompok 2 bagaimana? Cukup umur, tidak cacat, gemuk, hewan yang memiliki tanduk berdiri tegak. Tidak cacat, hewan sesuai syariat, hewan kurban sesuai syariat Islam, tidak cacat, apa tadi? Kemudian gemuk, kemudian bertanduk, cukup umur, gitu ya? Ya. Bagus untuk kelompok 2. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana hewan yang layak atau tidak layak untuk kurban itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Bagaimana kelompok 1? Yang layak Oh. umurnya kalau kambing 1 tahun. Yang layak itu kalau kambing harus berumur 1 tahun, kemudian sehat. Terus Yang tidak layak cacat atau giginya ompong. oh, cacat atau giginya ompong. Terus untuk sapi bagaimana? Umurnya kurang dari 2 tahun. Minimal 2 tahun ya. Untuk sapi minimal 2 tahun. Kemudian juga harus gemuk dan sehat. Oke, bagus anak-anak. Jadi kriteria hewan atau syarat hewan kurban sesuai syarat Islam itu ya, pertama harus cukup umur, kemudian harus sehat, gemuk, tidak sakitan. Kalau kambing minimal 1 tahun, kalau sapi minimal berusia 2 tahun. Kemudian untuk yang layak tidak layaknya ya tentunya harus cukup umur, kemudian bebas dari cacat. Kalau ditemukan cacat berarti tidak layak atau tidak sah. Selanjutnya anak-anak, Pak Ubed bangga ya, Pak Ubed bangga atas partisipasi anak-anak dalam membuat poster tentang kriteria hewan kurban. Karya anak-anak sudah bagus dan penuh kreativitas ya. Kasih aplaus untuk karya anak-anak ya. Berkurban itu tidak serta-merta. Berkurban itu tidak serta-merta. Akan tetapi ada syarat-syarat sesuai syariat Islam yang harus terpenuhi ya. Ada syarat-syarat syariat Islam yang harus terpenuhi. Kenapa seperti itu? Agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah SWT. Sebab itu Pak Ubed menyampaikan bahwasanya perlu kita mengetahui syarat-syarat hewan kurban sesuai syariat Islam agar ibadah kurban bisa diterima oleh Allah SWT. Dan semoga kedepannya kita semua bisa berkurban ya. Amin, amin. Selanjutnya anak-anak, Pak Ubed akan memberikan LKPD atau latihan, di mana LKPD ini mengukur seberapa jauh pemahaman anak terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Ini nanti LKPD-nya bisa dikerjakan di rumah ya.
untuk mengukur seberapa jauh pemahaman anak-anak tentang pelajaran yang telah kita lalui hari ini. Selanjutnya, anak-anak, untuk materi kita minggu depan kita akan belajar teladan dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Oke, seperti itu yang dapat Pak Ubay sampaikan pada pelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas.